Shalom saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu mampu membebaskan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan membuat kami menjadi pribadi yang menjadi lebih merdeka Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan serupa seperti Engkau Tuhan. Maka dari itu kami mau buka telinga kami mau buka hati kami Tuhan, berbicara lewat bibir hamba-Mu, dan sungguh-sungguh Tuhan Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami, yang terus mengajari kami Tuhan, setiap firman yang dilepaskan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan share kepada saudara-saudara sekalian berbicara tentang luka yang membawa berkah. Ini adalah hal yang hari-hari ini sedang saya renungkan dan sedang saya alami lebih tepatnya. Dan saya rindu untuk membagikan ini kepada saudara-saudara sekalian supaya setiap kita belajar bagaimana sih cara untuk memandang yang namanya masalah atau badai. Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah atau badai, itu kan sesuatu yang pasti kita alami, betul ya? Nggak ada pasti satupun saudara-saudara saat ini yang menonton video ini yang tidak punya masalah, betul ya? Kita semua pasti mengalami yang namanya masalah, entah mungkin sudah berlalu atau mungkin sekarang sedang kita alami gitu. Tapi pasti kita semua menghadapi yang namanya masalah atau badai. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari dalam hidup kita. Masalah itu bisa berupa tantangan, setbacks, halangan, sesuatu yang berjalan tidak seperti seharusnya, doa yang tidak terjawab, dan lain-lain. Intinya apapun itu, masalah itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Kita orang-orang percaya seringkali memandang masalah dengan cara yang salah. Atau kita justru terlalu fokus dengan masalahnya. Nah, ini yang sekali lagi saya mau share kepada saudara-saudara sekalian. Di suatu hari yang indah, gitu ya, saya kan sekarang kembali ke rumah gitu ya. Sebelumnya ngekos gitu ya. Nah, sekarang saya tinggal di rumah dan papa saya tuh setiap pagi suka dengerin satu radio gitu kan. Ya, radio Kristen yang teman-teman mungkin saudara-saudara tahu gitu ya. Jadi radio ini suka nyetelin khotbah gitu. Nah, suatu hari saya dengerin satu khotbah, saya lupa nama pendetanya gitu ya. Dia ngasih perumpamaan yang saya juga mau bawa ke saudara-saudara sekalian gitu. Bicara tentang air garam. Kalau misalnya kulit saudara-saudara sekalian itu nggak seperti saya gini ya, yang biasa-biasa saja, yang halus gitu ya. Kalau dikasih air garam gitu ya, itu nggak akan kerasa apa-apa, betul ya? Saya nggak sedang lagi mau jual produk, bukan ya. Tapi kalau air itu diletakkan di kulit kita nggak akan ada masalah. Tapi kalau seperti saya, yang saya ini ada alergi gitu ya, dan ada bekasnya, atau kadang masih ada yang terbuka menganga, air garam itu diletakkan ke kulit yang ada lukanya, apa yang terjadi? Sakit. Apa yang terjadi? Pasti ada sensasi nyelekit-nyelekitnya, betul ya? Nah, kurang lebih itulah gambaran tentang kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali kita miss. Kita terlalu fokus dengan masalahnya, kita nggak lagi tahu sebenarnya apa sih tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau highlight ya, bahwa bukan Tuhan yang membuat masalah, bukan Tuhan yang mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita, bukan, tapi Tuhan izinkan. Sama seperti kisah Ayub. Tuhan mengizinkan iblis ya untuk mencobai Ayub. Ini yang sekali lagi saya mau share kepada saudara-saudara sekalian. Menyambung ke khotbah di PRK hari ke-9 yang kemarin ya. Saudara-saudara sekalian seharusnya banyak yang ikut ibadah pencurahan Roh Kudus ya. Saya jujur paling dapat itu di hari ke-9 dan ke-10 gitu ya. Dan yang menarik adalah, ini saya bukan tepak-tepakin gitu ya, atau disesuaikan gitu ya, cocokologi bukan. Tapi beneran saya ini selalu kalau datang ibadah offline ya, di PRK itu datangnya selalu di tempat duduk nomor 9 gitu ya. Mungkin itu penuh urapan mungkin tempat duduk itu. Saya juga kurang tahu gitu ya. Selalu di nomor 9 ya, karena itu nomor favorit saya. Dan di hari ke-9 saya merasa bahwa Tuhan berbicara dengan sangat kuat gitu. Dan berhubungan dengan ini, bahwa yang kemarin yang ngomong adalah Mr. Joe gitu ya, bahwa Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita untuk tahu respon kita, untuk tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan untuk beritahu kita sebenarnya ada yang salah mungkin di dalam hati kita dan perlu dibenerin. Saya mau bukakan satu ayat di Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bahkan di versi The Message dikatakan pushing you to your limits. Memaksa kita, mendorong kita sampai ke limit, sampai ke batas kekuatan kita. Jadi faktanya Tuhan itu interest dengan hati kita. Sekali lagi dia izinkan masalah, izinkan pencobaan itu ada dalam kehidupan kita untuk tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hatimu? Ini yang perlu kita cek hari-hari ini, saudara-saudara. Dan faktanya memang Tuhan selalu interest dengan hati, betul ya? Kita buka satu kejadian deh. Ini yang seharusnya semua saudara-saudara sekalian sudah tahu ceritanya ya, bahkan dari sekolah minggu, kisahnya Daud yang diurapi, ya kan? Waktu itu Nabi Samuel yang diutus. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Konon katanya si Eliab ini ya, sosok yang gagah, luar biasa gitu ya. Seperti saya. Wah, ini kok jadi ada. Jadi figurnya tuh tinggi, besar gitu ya. Pahlawan sekali gitu. Tapi ternyata lihat apa yang terjadi di ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kita manusia punya kecenderungan untuk selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata kita. Melihat segala sesuatu dengan sudut pandang kita. Dan sekali lagi ketika masalah itu ada dalam kehidupan kita, kita lupa untuk pakai kacamatanya Tuhan. Dan ini tadi faktanya dari firman Tuhan. Tuhan melihat hati. Saya sangat suka baca buku. Dan kemarin waktu di Bootcamp Purity di Kupang, saya share hasil perenungan saya gitu ya. Dari satu buku, judulnya adalah Start With Why. Yang menulis adalah Simon Sinek. Di buku itu dia ngomongin tentang Golden Circle. Ya, ngomongin tentang Golden Circle. Jadi ada 3 lingkaran gitu ya. Dan dia menjelaskan sebenarnya itu ngomongin bisnis gitu ya. Bahwa orang itu bergerak seringkali ngomongin bisnis itu dari luar ke dalam. Contoh, kita sedang mau jualan. Kita lebih banyak ngomongin what-nya. Apa yang saya jual? Oke, Rio menjual onderdil mobil. Sudah gitu aja. Doni menjual alat membuat apa gitu. Ya udah, kita cuma bingung dengan what-nya. Tapi Simon Sinek mengatakan bahwa seluruh perusahaan yang luar biasa, yang bahkan bisa menyentuh kehidupan kita, bahkan sampai ke titik personal, itu mereka kuat di why-nya, di lingkaran terdalam. Di lingkaran yang bahkan kita nggak bisa katakan, kenapa ya aku suka brand ini? Nggak tahu. Tapi aku suka, aku cocok sama ini, kayak gitu. Nah, saya share waktu itu, ini perenungan yang menarik sekali gitu ya. Saya nggak bisa cerita detail karena mungkin saudara-saudara sekalian ada yang belum bootcamp gitu ya. Tapi saya waktu itu share di sesi kedua ngomongin tentang integritas. Saya ngomong bahwa integritas itu bergerak seharusnya dari dalam keluar. Bukan dari what, ya kan? Tapi seharusnya dari why, baru ketemu how-nya dan ketemu what-nya. Dari why-nya, kenapa kamu melakukan integritas? Contoh, ketika kita ngomongin tentang integritas, kita ini kalau misalnya, contoh ya, ikut bootcamp gitu. Pulang langsung mungkin tersadar gitu ya, mungkin Rio gitu, sadar gitu ya, wah saya harus berintegritas, di tempat kerja saya nggak mau curang, saya mau jujur gitu kan. Itu kan buat kita nggak mau mulai dari why-nya. Kenapa saya harus berintegritas? Sama, ketika saudara-saudara sekarang saya sedang share ngomongin tentang masalah atau menghadapi masalah atau cara melihat masalah, kita itu taunya what-nya. Oh ya, kita harus bersabar, kita tuh harus percaya sama Tuhan. Itu semua adalah what-nya. Apa yang orang lihat, wah dia kelihatan tenang ya, kayak gitu. What-nya. Tapi kita lupa sama why-nya. Ini makanya tadi saya mau sambungkan dengan yang di atas, bahwa Tuhan melihat hati. Dia melihat yang ada di dalam. Dia mau tahu, what is your why? Apakah kita sudah punya why yang benar? Apakah kita sudah punya hati yang benar, motif yang benar? Dan bahkan kita pelayanan, kita anak-anak Tuhan, suka melayani, tapi bingung dengan what-nya. Betul? Pemimpin komunitas, kita bingung dengan what-nya. Kita bingung dengan apa yang orang lihat. Ibadah sisi yang menarik, gitu. Penjangkauan yang ramah. What? Kita lupa dari why-nya. Kenapa saya lakukan itu? Bahkan saya temukan hari-hari ini di sekitar saya, mungkin juga ada gitu ya. Mereka melayani, tapi why-nya, hatinya, bahkan mereka hari-hari ini sedang merasa kering. Mereka nggak lagi merindukan Tuhan. Mereka nggak lagi merindukan firman-Nya Tuhan.
Menakutkan sekali orang-orang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sedang melihat ke dalam hati kita. Bahkan ketika masalah itu diizinkan. Tujuannya Tuhan bukan untuk membuat kita menderita, bukan. Tapi Tuhan mau melihat ke dalam. Ketika masalah ini ada dalam hidupmu, apa responmu? Ketika masalah ini diizinkan oleh Tuhan, apa yang jadi reaksi kita? Kepada siapa kita berharap? Tuhan dan iblis pun tahu kok konsep ini. Makanya kenapa kok iblis itu selalu berusaha untuk merusak hati kita. Betul ya? Iblis itu nggak akan bingung kok kita pelayanan di gereja, kita tuh tampak baik. Dia nggak bingung. Karena iblis sendiri lihat, masa kita ini kalah sama iblis gitu ya. Iblis tahu konsep ini. Nggak apa-apa, kamu pelayanan nggak apa-apa. Gitu ya. Kamu rajin beribadah nggak apa-apa. Sisi kalau perlu kamu dalam seminggu datang 5 kali gitu misalnya. Dia nggak bingung sama itu. Tapi dia mau rusak yang paling dalam. Dia mau rusak why kita. Makanya sekali lagi, saudara-saudara sekalian, Tuhan sangat interest dengan hati kita. Makanya sekali lagi dia izinkan masalah-masalah dan badai untuk ngasih tahu kepada kita begini loh. Nah, something wrong with your heart. You have to fix it. Karena Tuhan tahu bahwa dari hati akan muncul hal-hal yang luar biasa. Amin. Dari hati, dari why yang kuat. Karena kita mau menyenangkan Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, itu akan lahir hal-hal yang luar biasa. Salah satu contoh di Perjanjian Lama yang berbicara tentang air garam, ya, nggak literally ditulis air garam, cuman kejadian yang Tuhan izinkan untuk melihat respon, itu terjadi salah satunya ya, adalah di kisahnya Harun dan Miriam. Di Bilangan 12 ayat 1-16. Oke? Bilangan 12 ayat 1-16. Nanti saudara-saudara bisa baca sendiri, tapi saya akan bacakan ayat 1-9. Oke? Ini adalah satu kejadian yang menurut saya sangat menarik sekali. Saya bacakan. Judulnya adalah Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun, nah ini lihat. Saya ini sempat ada ngobrol gitu ya sama Ko David. Kenapa nama Miriam itu terletak di depan gitu ya? Saya sampai cari-cari gitu ya di Google. Karena kan kalau kita tahu ya, kalau kita baca Alkitab, kita sangat tahu bahwa bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang cukup rasis. Bahkan ngomongin gender. Mereka sangat mementingkan yang namanya pria. Tapi kenapa di ayat ini, nama Miriam dikeluarkan dulu sebelum nama Harun? Artinya, ya ini hal kecil aja ya. Ini hati-hatilah makanya wanita-wanita gitu ya, yang mulutnya suka gosip gitu ya. Karena yang memulai gosip ini mungkin sekali lagi tidak tertulis secara eksplisit, mungkin adalah si Miriam. Oke, mereka berdua menggosipkan tentang si Musa. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Musa memang melakukan sebuah kesalahan. Oke, memang dia mengambil orang dari bangsa lain, yang dimana di sebelumnya Tuhan sudah ngomong dengan sangat jelas, jangan pernah kawin campur dengan bangsa lain. Kata mereka, nah ini dia. Ya, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Wah, ini ya kan? Sombong sekali gitu kan? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lompat sampai akhirnya ke ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada mereka. Lalu pergilah ia. Buat Tuhan ini adalah kesalahan serius. Sekali lagi, ada yang menarik seperti ini, saudara-saudara. Musa memang melakukan kesalahan. Tapi Tuhan bukan membiarkan Musa. Memang di ayat 3 itu kelihatannya kayak Musa dibela gitu ya. Kok ya lucu setelah kejadian ngomel-ngomel si Miriam sama Harun, Alkitab tuh mencatat Musa orang yang paling lemah lembut. Tuhan tuh seperti, dalam tanda kutip, membela Musa. Jadi, bisa nangkep ceritanya ya. Tuhan mengizinkan kejadian ini untuk melihat hati Harun dan juga Miriam. Singkat cerita, apa yang terjadi? Tuhan menindak tegas kejadian ini karena mereka mengambil respon yang salah. Mereka kena kusta. Kusta itu menggambarkan sebenarnya tentang keterpisahan. Jadi saya tuh membayangkan kayak gini. Iya ya benar juga ya. Ketika respon kita itu salah, akan ada banyak keterpisahan dalam hidup kita. Entah itu keterpisahan dengan orang yang ada di sekitar kita, keterpisahan dengan kesempatan, atau bahkan yang paling menakutkan, keterpisahan kita dengan Tuhan. Respon kita yang salah akan membawa keterpisahan sama seperti penyakit kusta itu.
Dan sekali lagi air garam itu diizinkan Tuhan untuk melihat hatinya Harun dan Musa ini Harun dan Miriam ini seperti apa sih? Tuhan izinkan itu. Ini terlepas dari ceritanya Musa ini salah atau benar ya. Dan kita nggak tahu loh ya. Ingat bahwa Musa ini salah satu orang yang ditulis di Perjanjian Lama yang hatinya juga dekat dengan Tuhan. Mereka bisa berbincang-bincang seperti teman. Loh, kita nggak pernah tahu, nggak dicatat di Alkitab bahwa mungkin setelah kejadian itu Tuhan menegur secara pribadi. Tapi yang menarik ada gini loh, di ayat 3 tadi ditulis Musa itu lemah lembut hatinya. Mungkin Musa salah, tapi Tuhan tegur secara pribadi. Tapi bukan itu faktor cerita yang mau saya angkat. Tuhan izinkan ini untuk lewat di depan Harun dan Miriam untuk tahu apa yang di dalam hatimu dan ternyata hatinya belum benar. Mungkin hari-hari ini itu yang kita hadapi. Kita berhadapan dengan banyak hal yang kelihatannya salah di depan kita. Sekali lagi, jangan terlalu fokus dengan masalahnya. Tuhan ingin tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin tahu bagaimana kita merespon. Sebaliknya, ada kisah-kisah orang yang merespon dengan benar. Secara cepat. Yang pertama, Abraham. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, kalau kita jadi Abraham, ketika kita dijanjikan oleh Tuhan dengan cara yang megah dan lebay gitu ya. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai gitu ya. Itu kan bisa dibayangkan kayak wow gitu. Terus lama gitu ya. Sampai usianya udah sampai angka digitnya 3, dikasih sama Tuhan. Diminta. Saya baru tadi pagi ya sebelum syuting khotbah ini, saya dengerin khotbah lagi di radio itu tadi ya. Nah, kenapa banyak perenungan dari situ gitu ya. Jadi saya makan itu kalau pagi hari, makan saya 2. Makan jasmani dan makan rohani gitu ya. Jadi saya dengerin tuh hari ini ngomongin Abraham. Dan ada satu perenungan yang, iya juga ya, saya kok kenapa nggak sadar ya. Abraham itu ketika diminta si Ishak itu, umurnya Ishak itu sudah besar loh. Itu bukan waktu bayi. Ingat ada kejadian di mana si Ishak ini ngomong sama si Abraham, loh korbannya mana? Gitu kan. Bisa dibayangkan seorang bapak yang sudah merawat anaknya diminta. Saya punya perenungan pribadi yang tidak akan saya share di sini berkenaan dengan ini. Tapi saudara-saudara, ketika Tuhan itu mengizinkan ini, dia mau tahu isi hatinya Abraham. Dia mau tahu apakah si Abraham ini taat. Dan puji Tuhannya, Abraham taat dan dia merespon dengan benar. Yang kedua, Ayub. Semua yang dia punya hilang. Apakah ada masalah yang kita hadapi sekarang lebih berat dari masalahnya Ayub? Masih jawabannya adalah tidak. Bayangkan, semua yang dia punya hilang. Tapi bahkan di tengah-tengah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mencela Tuhan. Bahkan istrinya aja ngomong, kamu tuh ngapain belain Tuhanmu? Kutuki Tuhanmu. Tapi dalam semuanya itu, dia tetap menjaga responnya. So, sekali lagi Tuhan mengizinkan setiap badai, setiap masalah, itu untuk tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita. Supaya kita tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya hari-hari ini lagi membaca bukunya Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Ya mungkin saudara-saudara tahu ya. Jadi di cerita ini tuh dia ngomongin tentang ayah kaya. Itu sebenarnya ayahnya temennya gitu ya. Yang ngomongin tentang masalah. Saya akan bacakan ada poin yang menarik ngomong kayak gini. Hidup tidak mengajarimu dengan cara seperti itu. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Ini si ayah kaya ngomong sama si Robert ini. Pada sebagian besar kesempatan, hidup tidak bicara padamu, hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti. Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran kehidupan, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, hidup akan terus mempermainkanmu. Orang biasanya melakukan 2 hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka, yang lain marah dan membalas. Namun mereka membalasnya kepada atasan, pekerjaan, atau pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, sedangkan yang lain melawan. Hanya sedikit yang menarik pelajaran dari hal itu dan melangkah terus. Mereka menyambut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi segelintir orang ini, nah ini dia yang menarik. Berarti mereka perlu dan mau belajar sesuatu. Mereka belajar dan melangkah terus. Sebagian besar orang berhenti dan sejumlah kecil orang seperti kau berjuang. Jadi, bahkan dari sini pun saya tuh bisa belajar. Saya baca tuh sampai, loh, iya. Bahwa kadang itu hidup itu seperti kelihatannya mempermainkan kita. Dan Tuhan izinkan loh sekali lagi.
Tapi untuk gini loh, hey, bangun, kamu harus belajar sesuatu. Seringkali respon kita salah. Respon kita adalah ngomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu kita, play victim. Tapi kita nggak pernah berhenti dan tanya sama Tuhan, Tuhan mau aku belajar apa? Enggak kan? Kita seringkali itu fokus dengan masalahnya. Ini sulit, ini berat. Tuhan tuh kayak di gambaran kartun gitu mungkin kayak sudah cedut-cedut gitu ya. Doni gitu. Tapi kita udah lebay ngelihatnya masalahnya. So kembali lagi ke kisah Abraham, Ayub, dan Daud. Mereka semua punya hati yang mau diajar. Mereka semua punya ciri yang sama. Mereka punya hati yang lemah lembut. Seorang Daud menulis kitab Mazmur. Ada satu yang kita dengar lagunya ya. Hari-hari ini dinyanyikan oleh salah satu band. Dia menulis seperti ini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Seorang Daud menulis seperti itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan, aku bisa salah. Makanya uji aku Tuhan. Aku mau mataku tertuju sama Engkau. Mereka semua punya hati yang mau diajar. They let the problem to purify their heart. That's the point. So itu kunci terpentingnya saudara-saudara. Hati yang mau menyenangkan Tuhan. Hati yang mau pleasing God. So ini yang saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar. Hati yang lemah lembut. Mentalitas yang mau belajar dan dibentuk. Itulah kunci untuk kita bisa melihat masalah dengan cara yang benar. Untuk kita bisa melihat masalah dengan cara pandangnya Tuhan. Dan mata kita terus tertuju kepada Tuhan. So, hari-hari ini, sekali lagi, apa yang saudara-saudara sedang hadapi? Apa yang Tuhan mau untuk saudara-saudara pelajari di tengah-tengah badai ini? Saya akan akhiri sharing saya dengan 2 cerita. Cerita yang pertama adalah waktu saya punya masalah dengan pembapaan saya, ya, salah satu anak rohani saya. Saya sudah minta izin untuk bawa cerita ini. Salah satu anak saya, namanya Rivaldi gitu ya. Waktu saya bermasalah sama dia, saya nggak akan cerita secara detail, cuman saya akan cerita endingnya aja. Ada satu momen di mana saya tuh waktu ngomong gitu ya, pemberesan waktu itu sama anak saya ini, dia sampai kita sama-sama bertobat lah intinya gitu ya. Ada satu kalimat yang membuat saya tuh terngiang-ngiang waktu itu. Rivaldi itu anak saya ngomong kayak gini. Ini yang aku tunggu kok, momen ini. Koko yang selama ini aku lihat keras itu, aku menunggu momen ini. Bukan hanya bicara tentang seorang Doni meminta maaf, tapi momen di mana seorang Doni itu lemah lembut. Seorang Doni mau mendengarkan. Jujur waktu saya pulang itu ya, saya ngomong sama bapak rohani saya waktu itu. Kodian waktu itu saya ngomong gini. Aku sekebacot itu dah gitu. Itu bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesia, saya tuh seketerlaluan itu kah? Sampai seorang rival itu ngomong, ya ampun kok aku tuh menunggu momen ini gitu. Tapi jujur ya, kalimat itu terngiang-ngiang terus selama beberapa hari. Sampai saya di titik gini, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan saya nggak mau jadi Doni yang kayak gitu lagi. Tuhan saya nggak mau jadi Doni yang keras seperti itu. Dan menariknya adalah seperti ini saudara-saudara. Dari yang masalah-masalah saya hadapi bersama dia sempat keras kepala selama setahun gitu ya, memberontak intinya seperti itu. Di kacamata saya gitu ya. Tapi ketika saya memutuskan untuk gini, oke, saya mau merubah diri saya. Menariknya adalah, anak saya ini pun ikut berubah. Jadi dari sana saya tuh mulai merasa seperti ini, belajar. Iya ya, Tuhan izinkan kemarin hanya untuk ngasih tahu ke Doni itu gini, kamu tuh keras. Kamu harus belajar sesuatu. Kamu harus mau dibentuk. Dan ketika saya memutuskan, oke Tuhan. Somehow apa yang saya lihat sebelumnya, Rivaldi ini keras kepala, anak ini tuh nggak bisa diomongin, berubah semua. Saya padahal nggak minta dia juga untuk, ayo berubah ya atau enggak. Saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba hanya karena saya memutuskan, oke Tuhan, saya mau belajar. Ampuni saya Tuhan. Berubah semua. Cerita yang kedua. Hari-hari ini saya sedang ada problem juga dengan beberapa orang gitu ya. Yang ya cukup sesuatu gitu. Saya akan menurunkan kadar bahasanya gitu ya, supaya tidak salah paham. Agak sesuatu untuk mengganggu hati saya gitu. Cukup mengganggunya sampai beberapa orang yang kenal sama Doni hari-hari kemarin itu, saya sampai mengalami yang namanya vertigo. Di mana saya ini sudah cukup lama nggak mengalami
penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Suatu hari lucunya Tuhan tuh suka ngomong kayak gini ya. Jadi saya lagi vertigo itu pusing sekali gitu ya. Saya sampai ngeliat orang tuh membayang-bayang ini. Saya buka Instagram, ada satu postingan yang ngomongin tentang tanda-tanda ketika kamu menyimpan kemarahan yang terpendam gitu kan. Atau tidak bisa melampiaskan marahmu kayak gitu. Terus saya baca, poin nomor 1, vertigo gitu kayak. Iya Tuhan kayak gitu. Kayaknya Tuhan ngomong lewat postingan itu gitu loh. Tapi benar teman-teman, saudara-saudara saya nggak tahu hari-hari ini apakah saudara sedang mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang kayak gitu, saya jujur pingin sekali marah. Saya pingin sekali melampiaskan kemarahan saya pingin menyerang gitu ya. Tapi sampai di satu titik, tiba-tiba Tuhan tuh sama seperti tadi saya sampaikan sharing ini. Tuhan tuh kayak ngomong gini, "Nah, coba lihat responmu." Saya berhenti sejenak untuk lihat. Iya ya Tuhan. Dan saya ngomong ini bukan berarti ini sudah beres gitu ya. Enggak, saya masih proses. Jujur saya masih proses untuk melepaskan hari-hari ini seorang Doni belajar untuk letting go. Belajar untuk mengeluarkan kata yang tidak disukai oleh orang dominan. Ya sudah Tuhan. Gitu. Tapi bahkan di tengah proses itu saya sangat tahu bahwa Tuhan mau memurnikan hati saya. Tuhan mau saya belajar sesuatu. So sekali lagi saudara-saudara, apapun yang hari-hari ini saudara-saudara sedang alami, coba kita cek yuk apa yang Tuhan mau kita pelajari. Jangan fokus dengan masalahnya. Satu quotes yang, bukan quotes ya, mungkin ini omongan juga yang ada di buku tuh yang keren tuh ngomong kayak gini. Ini bahkan Tuhan ngomong lewat buku ini. Sebaiknya kau mengubah sudut pandangmu. Berhenti menyalahkan saya, ya karena waktu itu si Robert ini merasa si ayah kaya ini membohongi dia gitu ya. Karena menggajinya kecil tapi dipaksa bekerja keras gitu. Berhenti menyalahkan saya dan menganggap sayalah masalahnya. Kalau kau berpikir sayalah masalahnya, kau harus mengubah saya. Kalau kau sadar bahwa kaulah masalahnya, kau bisa mengubah diri, belajar sesuatu, dan menjadi lebih bijak. Kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tetapi diri mereka tidak. Mari saya beritahu, lebih mudah mengubah dirimu sendiri daripada mengubah orang lain. Sekali lagi, ini buku sekuler, ngomongin bisnis, tapi lewat situ Tuhan bisa ngomong. Kamu harus merubah dirimu, Don. Ada sesuatu yang harus kamu rubah. Dan dari situ seorang Doni belajar untuk melepaskan. Dari situ seorang Doni mulai berhenti dan tanya, Tuhan mau apa aku pelajari? So, sekali lagi saudara-saudara sekalian, mari kita cek. Jika hari-hari ini ada badai dalam hidup kita, dan halangan-halangan yang Tuhan izinkan, apa yang sedang Dia mau katakan? Apa yang Dia mau kita pelajari? Lembutkan hatimu. Oke? Lembutkan hatimu. Rendahkan hatimu dan maulah belajar. Dan mari kita lihat bahwa setiap luka yang Dia izinkan, seperti judul saya tadi, luka yang membawa berkah gitu. Luka yang Tuhan izinkan, itu hanyalah alat untuk memurnikan lagi hati kita. Dia izinkan sekali lagi masalah itu untuk melihat sebenarnya di dalam hati. Ini loh. Yuk, purify yuk. Yuk, dimurnikan yuk. Untuk kita tahu kehendaknya. Dan saya sangat-sangat berdoa saudara-saudara. Sama seperti Ayub, yang ketika semua masalah itu selesai. Saya sangat berdoa. Saudara-saudara yang saat ini mendengar khotbah ini. Kita bisa berkata sama seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari kita lembutkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa setiap masalah, setiap pencobaan, setiap halangan, bahkan hal-hal yang ada di depan mata kami yang mungkin kelihatannya itu berat Tuhan. Itu Tuhan izinkan untuk Tuhan mau supaya kami sadar apa yang ada di dalam hati kami. Bukan hanya supaya Engkau tahu, karena Engkau Tuhan yang maha tahu sebenarnya. Kau tahu kok apa yang ada di dalam hati kami. Tapi kami yang seringkali nggak tahu apa yang ada di dalam hati kami. Maka dari itu Tuhan izinkan masalah demi masalah untuk kami semua tahu bahwa ini loh yang ada di dalam hatimu. Yuk dibenerin, yuk dimurnikan. Maka dari itu Tuhan saat ini kami mau Tuhan buka hati kami mau rendahkan hati kami dan kami mau katakan di depan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau hati kami dimurnikan. Biarkan setiap masalah, setiap halangan yang Tuhan izinkan hari-hari ini dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan thank you Tuhan buat firman ini, yang sudah menegur setiap kami, yang sudah membangkitkan setiap kami dari kematian-kematian rohani mungkin. Tapi kami mau berubah Tuhan, kami mau bertobat dan kami mau belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau
And we want to please you, Lord, di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami terima firman ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.